Halo kelas, oke kita lanjutkan review kita. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tentang pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan irasional, dan mutlak. Nah, untuk KD yang harus kita tuntaskan pada bab ini adalah dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, lalu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Pokok-pokok bahasan kita ada 3, yaitu dimulai dari pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan pecahan, lalu diakhiri dengan pertidaksamaan irasional dan mutlak. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Nah, bentuk umum pertidaksamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c bisa lebih kecil sama dengan 0, bisa lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, seperti itu. Nah, apakah langkah-langkah penyelesaiannya? Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita tentukan akar-akar dari pertidaksamaan kuadrat tersebut. Lalu kita tempatkan akar-akarnya pada garis bilangan. Lalu kita tetapkan tanda positif atau negatif dari soal, ya. Lalu kita tetapkan himpunan penyelesaian yang sesuai dengan tanda yang ditanya di soal. Baik, kita akan coba mengerjakan saja salah satu contoh berikut. Andaikan kita punya persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, x kuadrat dikurang 3x dikurang 10 lebih besar sama dengan 0. So, how we solve this problem? The step number 1, we have to determine the root, akar-akarnya apa. So, kita tentukan akar-akarnya dengan cara kamu bebas ya, mau pakai faktorisasi, mau pakai membentuk kuadrat sempurna, atau rumus ABC, yang mana yang kamu senang. So, Miss kayaknya lebih suka pakai faktorize deh. So, kita faktorkan apa yang kalau dikalikan negatif 10, kalau dijumlahkan negatif 3. Maka kita peroleh 5 dan 2, negatif dan positif. Sehingga ini faktornya, akarnya berapa? Nilai X-nya. Nilai X-nya adalah negatif 2 or X-nya positif 5. Maka akar-akarnya adalah negatif 2 or 5. Next, kita tempatkan akarnya pada garis bilangan. So, if you draw number line here, we have negative 2 and then positive 5. Ya, ingat ini tandanya bolong ya, karena dia hanya lebih besar, bukan lebih besar sama dengan. Nanti bedakan kalau dia ada sama dengannya. Nah, dia bolong ya, ada negatif 2 dan 5. Next, tetapkan tanda positif atau negatif. Maksudnya adalah ketika kita substitusikan negatif 2, ini negatif 2 dan 5 sebagai batasnya ya. Kita maksudnya cari batas daerah di sebelah kiri atau di antara mereka atau di sebelah kanannya, seperti itu. Apa tandanya? Negatif atau positif. Nah, di tengah-tengah ini kita tahu bahwa pasti ada 0 di sini ya. Di sini pasti nilainya negatif dan di sini nilainya pasti positif ya, nilai bilangannya. Maka kita ujilah 0 terhadap ini. Ujilah 0 terhadap ini. Boleh ke sini, boleh nggak Miss ke sini? Boleh juga ke sini, boleh. Yuk, jadinya 0 disubstitusikan ke sini positif, 0 disubstitusikan ke sini negatif. Positif kali negatif, negatif. Berarti di sini nilainya negatif ya. Oke, next di sini nilainya apa? Pasti positif, pasti positif. Ya sudah, kalau sudah kita tetapkan tandanya positif atau negatif, sekarang tinggal kita tetapkan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya sesuai dengan yang ditanya di soal. Yang ditanya di soal adalah, yang lebih besar ya, yang lebih besar. Maka yang kita lingkarin atau arsir adalah yang positif. Seperti itu. Maka dapat kita tuliskan bahwa himpunan penyelesaian dari X kuadrat
dikurang 3X dikurang 10 lebih besar dari 0 adalah X lebih kecil dari negatif 2 atau X lebih besar dari 5. Thank you. Oke, penggunaan diskriminan. Ada kalanya penggunaan diskriminan ini yang sudah kita pelajari di SMP tidak hanya digunakan pada persamaan kuadrat, tapi juga digunakan untuk pertidaksamaan. Kenapa? Apa bedanya? Iya, seperti yang kita ingat ya di pelajaran kelas SMP, bahwa diskriminan itu atau B kuadrat dikurang 4AC itu sangat erat hubungannya terhadap titik potong suatu fungsi terhadap sumbu X. Ya, ketika dia tidak kena, ketika dia kena memotong satu titik atau dia memotong di dua titik yang berbeda. Ini dua titik berbeda, ini dua titik tapi kembar jadi satu. Ini tidak kena. Nah, ini kan kita tahu bahwa D-nya lebih kecil, ini D-nya lebih besar. Ini D-nya sama dengan. Nah, berbicara tentang ini, jadi kadang itu di soal muncul penggunaan diskriminan. Kita lihat ya contohnya. Contohnya yang pertama itu adalah misalkan begini. Tentukan nilai M agar persamaan misalkan mx square minus m plus 4x minus 0,5 sama dengan 0 agar akarnya tidak real. Agar akarnya tidak real. Jadi kita pakai sifat yang mana agar dia tidak real? Pastinya tidak real artinya tidak ada akar ya. Berarti ini dia, D-nya lebih kecil dari 0. Maka yang ini kita akan ubah menjadi seperti ini. Kita jawab bareng-bareng ya. Mx square minus, jadi nilai ininya ya, yang kita ubah adalah nilai D-nya. B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil dari 0. Jadi ingat, ini yang di depan X kuadrat adalah A. Yang di depan X adalah B. Yang ini konstanta adalah C. Ingat tadi bentuk umumnya ya. AX square BX plus C. Maka ini kita buat agar lebih kecil dari 0, maka B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil dari 0, maka B-nya adalah minus M plus 4 ya, lalu dikuadratin, lalu dikurang 4. A-nya adalah M, lalu C-nya adalah negatif 0,5. Nah, ini kita lanjutin terus. Kita lanjutin terus sampai persamaannya menjadi seperti M kuadrat. Nanti kamu bisa jabarin sendiri ya. Nah, Miss tadi sudah mengerjakan, yang saya peroleh adalah M kuadrat tambah 10M tambah 16 lebih kecil dari 0. Maaf, ini tadi bukan sama dengan, tapi hanya lebih kecil. Lalu kita kerjakan ini, balik lagi seperti caranya yang tadi, how to solve pertidaksamaan kuadrat, cari akar-akarnya, gambar pada garis bilangan, tentukan nilainya, dan selanjutnya. Maka langsung saja kita factorize apa yang kalau dikalikan 16, kalau dijumlahkan 10, iya 2 dan 8 ya, 2 dan 8. Maka M-nya 2 dan 8 positif, positif. It means M-nya equals to negative 2 or M-nya equals to negatif 8. Maka kita gambar pada garis bilangan, ya, ada negatif 8, ada negatif 2, jangan sampai terbalik ya. Ini karena kadang nih salah nih, mana lebih besar negatif 8 dan negatif 2. Lalu kita uji, saya tahu 0 itu ada di sini. Saya lebih suka itu mengujinya pakai 0 ya. Saya uji 0 terhadap ini. Jadi 0 positif, positif, kalau dikalikan positif ya. Maka di sini positif teman-teman. Di sini positif, kelang 1 negatif, kelang lagi positif. Ya. Lalu kita lihat yang ditanya di soal yang mana.
Yang ditanya di soal adalah agar tidak real, agar lebih kecil dari 0. Maka yang kita pakai adalah yang negatif. Tinggal kita tuliskan, cari nanti pada pilihannya yang mana ini jawabannya. Iya, boleh kita tuliskan menjadi agar dia tidak real, maka M-nya harus lebih kecil dari negatif 2, lebih besar dari negatif 8. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, ini akhir dari pokok bahasan kita yang pertama untuk bab 2. Oke, kita masuk ke pokok bahasan kedua dari bab 2, yaitu pertidaksamaan pecahan. Sebelumnya di pokok bahasan pertama kita masuk pertidaksamaan kuadrat. Caranya semua sama. Dari pertidaksamaan tentukan akar, akarnya gambar pada garis bilangan, tentukan nilainya, lalu cari himpunan penyelesaian yang sesuai dengan soal. Maka apa sih bedanya dengan pertidaksamaan pecahan? Oke, semuanya sama ya, langkahnya sama. Perbedaannya hanyalah dengan syarat. Ya, ada syarat karena pada pecahan itu ada dua bagian, pembilang, penyebut, numerator sama denominator. Maka agar dia bernilai atau terdefinisi, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya, maka ini ada syarat nih. Ada syarat agar dia tidak sama dengan 0. Kan supaya dia tidak sama dengan 0 berarti ketika X-nya 3 ya. Berarti ini ada syarat X-nya tidak sama dengan 3. Itu saja caranya. Yuk kita jawab. Semuanya langkahnya sama ya, dibuka lagi sama pertidaksamaan pecahan kuadrat yang tadi. Pertidaksamaan kuadrat yang tadi. So, step number 1, we have to determine semua akar dari pembilang sama penyebut. Dari pembilang, kita tahu akarnya kalau ini tambah 4 tambah 4, 2x sama dengan 4. Maka kita peroleh akarnya sama dengan 2. Lalu dari penyebut, kita tahu X-nya ini 3, ya, maka X-nya sama dengan 3. Tapi dalam catatan ini penyebutnya, maka ini nanti tidak sama dengan 0. Next, step number 2, kita draw in number line. Draw in number line ada 2 dan 3. Ada 2 dan 3. Nah, perhatikan. Karena ini lebih besar sama dengan, maka yang pembilang boleh sama dengan 0. Yang pembilang faktornya adalah ini, akarnya adalah ini. Maka ini, yang 2 boleh kita buat penuh seperti ini. Penuh ya, penuh lagi saya bilang. Penuh. Ya anak-anak, ini penuh nak, karena dia boleh sama dengan 2. Tapi untuk ini dia tetap seperti ini kosong karena dia adalah penyebut. Oke. Nah, sekarang lanjut ke step yang berikutnya, tentukan tandanya. Tentukan tandanya. Oke, saya juga lebih suka mengujinya pakai bilangan yang lebih gampang. Saya pilih 0 juga. 0 itu ada di sebelah sininya ya. Maka yuk kita cek. 0 kalau kita substitusikan ke sini, 0, 0, negatif-negatif ya. Negatif bagi negatif, betul, positif. Maka di sini positif. Di sini positif, di sini negatif. Buktikan deh, di sini ada berapa? 2 koma ya. Kalau kita substitusikan ke dalam, pasti negatif. Nah, di sini juga positif. Atau, Miss, ada cara cepat lain nggak? Ada. Misalkan ini, ambil paling gede itu variabelnya berapa? Koefisien dari variabel tertinggi berapa? 2. Di bawah juga berapa? Maka bagikan. Apa hasilnya? Apakah positif atau negatif? Kalau positif, tuliskan di pojok paling kanan positif. Kalau negatif juga tuliskan di pojok paling kanan negatif. Gitu. Maka tadi kita peroleh di sini positif ya. Di sini negatif ya. Di sini positif. Sekarang tinggal kita tentukan himpunan penyelesaiannya sesuai dengan yang ditanya di soal positif. Maka ini
menjadi daerah arsir kita yang kalau kita tuliskan sesuai dengan himpunan penyelesaiannya, X lebih kecil, hati-hati ada sama dengannya, atau X lebih besar dari 3 ini hanya lebih besar saja, karena ini menyatakan penyebut. Oke, so sampai di sini contoh soal untuk pertidaksamaan pecahan. Silahkan Anda latih lagi. Oke, bagian yang ketiga terakhir dari bab 2. Pertidaksamaan irasional, ya, atau pertidaksamaan bentuk akar. Maka syaratnya hanya satu, bahwa bilangan yang di dalam akar itu harus positif agar dia terdefinisi. Ya, sekali lagi, agar bilangan pertidaksamaan bentuk akar terdefinisi, maka yang di dalam akar harus positif. Nah, itu saja yang perlu kita ingat untuk pertidaksamaan irasional ini. Langkahnya semuanya sama seperti pada pertidaksamaan kuadrat atau pertidaksamaan pecahan sebelumnya. Lanjut saja ya, kita cobakan contoh soal ini. Misalkan adalah pertidaksamaan akar 2x dikurang 5 lebih kecil dari 3. Ya, jadi caranya kita hanya ubah syarat ya, bahwa yang di dalam akar harus positif. Ya, harus positif. Kita selesaikan seperti pertidaksamaan seperti biasa, tambah 5 tambah 5, maka positif ya, bagi 2 bagi 2, maka 5/2 ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, agar mencari nilai X, maka semuanya kita kerjakan seperti pertidaksamaan sebelumnya, lawan tanda operasinya. Lawan dari akar kuadrat. Betul? Ya udah kita lawan akarnya. Berarti 2x kurang 5 dikuadratin. Yang ini juga dikuadratin, hilang dong akarnya. Betul ya? Maka ini tinggallah 2x kurang 5, iya. Lalu tambah 5 tambah 5, siap. Jadi 13 ya. 13 lagi. 14, sorry. 14 ya. Lalu bagi 2 bagi 2, iya bagi 2 bagi 2, X-nya 7. Maka ada 2 persamaan ini untuk syarat yang pertama agar terdefinisi, lalu ini dari penyelesaian pertidaksamaannya. Maka tinggal kamu gambar pada garis bilangan jika diminta, atau tinggal kamu gabungkan. Kalau misalkan dia di dalam bentuk BG seperti itu.